Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Mawa'idhu fil Ahadisi Al-Qudusiyati, karya tulis dari Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, yang mana di halaman ketiga di sini terdapat sebuah hadis yang patut kita perhatikan. Hadis yang menyinggung tentang sikap atau sifat seseorang yang Allah heran dengan orang-orang yang memiliki sikap atau sifat tersebut. Yaitu, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berkata atau berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, ajibtu liman ayqana bil mauti kaifa yafrah." Saya heran kepada seseorang yang meyakini bahwasannya kematian itu datang pada dirinya, namun dia masih bisa bersenang-senang. Lalu kemudian Allah melanjutkan, "Wa ajibtu liman ayqana bil hisabi kaifa yajma'ul mal." Dan saya juga heran dengan seseorang yang tahu dan meyakini bahwasannya hari hisab itu ada, namun ia bersusah payah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan bahkan banyak orang hari ini yang mengambil harta-harta yang bukan haknya, seakan-akan dia berpikir tidak ada hari hisab bagi dirinya. Lalu kemudian wajib tuliman ayqana bil qabri kaifa yadhhak. Lalu kemudian saya heran kepada orang-orang yang meyakini tentang alam kubur, namun kok masih bisa mereka tertawa. Dan wajib tuliman ayqana bil akhirati kaifa yastarih. Dan juga saya heran dengan orang yang dia yakin bahwasannya akhirat itu ada, tapi kok bisa-bisanya dia tenang dari hari akhirat tersebut. Nyatanya akhirat lebih lama daripada kehidupan kita di dunia. Lalu wajib tuliman ayqana bid dunya wa zawaliha. Dan saya heran sama orang yang paham, yang yakin bahwasannya dunia itu akan meninggalkan dirinya. Namun kaifa yatma'innu ilaiha, namun bagaimana mungkin bisa dia merasa tenang, nyaman hidup di dunia ini. Lalu kemudian melanjutkan kalimatnya, wajib tuliman huwa alimun bil lisan jahilun bil qalbi. Dan juga saya heran kepada orang yang dia alim dengan lisannya, namun dia bodoh dengan hatinya. Wajib tuliman yatahuru bil ma'i wa huwa ghairu tahirin bil qalbi. Dan juga saya heran kepada seseorang yang bersuci dengan air, namun ia tidak pernah bersuci dengan hatinya. Lalu kemudian Allah melanjutkan kalimatnya, wa ajibtu liman yastaghilu bi'uyubin nasi wa huwa ghafilun an uyubi nafsi. Dan saya heran dengan orang, kok bisa dia menyibukkan aib-aib orang lain. Dia sibuk membicarakan aib-aib orang lain. Dia sibuk mencari-cari aib orang lain. Kok bisa dia lupa dengan aibnya sendiri. Bisa jadi aibnya lebih banyak daripada aib yang dibicarakan. Bisa jadi aibnya lebih buruk daripada aib orang yang ia kerap kali bicarakan dan ia cari-cari. Dan ini Allah heran. Lalu kemudian Allah melanjutkan kalimatnya. Aw liman ya'lamu anna Allah Ta'ala muttali'un alaihi kaifa ya'sih. Atau dia tahu bahwasannya Allah Ta'ala itu mengawasi dirinya, tapi masih bisa kok dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Lalu juga aw liman ya'lamu annahu yamutu wahdah. Atau saya heran kepada seseorang yang dia tahu bahwasannya dia mati itu sendiri. Wa yadkhulul qabra wahda, dan juga dia ketika dimasukkan ke liang lahat dia sendiri. Wa yuhasabu wahda, dan dia juga akan dihisab tanpa ada seorang pun. Kaifa yasta'nisu binnas, namun kok bisa dia loyal sekali dengan manusia. Seakan-akan orang tersebut menjadi peneman dari apa yang tadi kita sebutkan. Kematiannya menjadi teman, dimasukkan di alam kubur menjadi teman, atau dia dihisap juga ditemani oleh seseorang yang dia loyal dengan dirinya. Lalu kemudian terakhir Allah mengatakan, la ilaha illa ana haqqan. Tidak ada Tuhan selain aku yang hak. Wa anna Muhammadan abdi wa rasuli. Dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah hambaku dan rasulku. Dan dari apa yang tadi kita bahas bersama-sama, mudah-mudahan kita terhindar dari sikap atau sifat yang na'udzubillahi min dzalik, menjadi bagian yang diherankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.